Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara seiman seagama, kali ini kita akan membaca kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni Al-Ustad Bijami Umil Quran. Kita akan membuka halaman berapa ini? 215, yaitu Al-Faslut Tasi', di fasol yang ke-9. Kita akan belajar bersama nuzulul Quran ala sab'ati ahrufin wal qiraat al masyhurah. Mempelajari turunnya Al-Quran atas 7 metodologi bacaan. Jadi Al-Quran itu mempunyai 7 cara metodologi lahjah bacaannya, itu ada 7 macam yang sudah mendapatkan legitimasi daripada Rasulullah SAW. Sekarang kita mulai dari alinea pertama dulu. Tamhidun nih. Lamma khalaqallahul khalqah, ini ya. Ini pemaparannya Syekh Ali As-Sabuni ini. Lamma khalaqallahul khalqah, ketika Allah menciptakan makhluk, ja'ala likullin minhum syir'atan wa minhajan, maka Allah menjadikan bagi tiap-tiap dari makhluk itu syir'atan wa minhaja, adat istiadat. Jadi mempunyai peraturan dari lingkungan mereka masing-masing, dari adat kebiasaan mereka masing-masing. Dan tiap marga, tiap ras itu mesti mempunyai budaya yang berbeda. Itu sudah menjadi skenario Allah untuk mereka. Wa kana lil Arab lahjatun muta'addidah, dan orang Arab itu mempunyai beberapa lahjah yang beraneka macam. Lahjah, dialek bahasa, gaya bahasa yang bermacam-macam. Iktasabuha min fitratihim, mereka memakai lahjah itu ya min fitratihim, dari kebiasaan mereka, dari tabiat mereka di lingkungan mereka. Waktabasu ba'daha min jiranihim, mereka mendapatkan sebagian dari lahjah itu min jiranihim, dari tetangga mereka, dari masyarakat yang hidup di lingkungan mereka. Wa kanat lughatu Quraisyin laha sadarah wal zuyu' li asbabin iddatin, dan bahasanya kaum Quraisy, marga Quraisy itu mempunyai permulaan dan zuyu, dan
popularitas, artinya mudah tersiar, mudah tersiar kemana-mana. Itu bahasanya orang Quraisy, itu mudah tersebar dikarenakan beberapa faktor. Minha diantaranya ialah istighaluhum bitijarah. Marga Quraisy itu kan sibuk berdagang, itu faktor yang pertama. Jadi dari aktivitas berdagangnya itu sehingga bahasa mereka itu mudah tersebar kemana-mana. Wa wujuduhum inda baitillahil haram, dan faktor yang kedua ialah keberadaan mereka di Baitillah Haram. Mereka itu kerasan di Mekah. Mekah itu kan metropolitan, orang dari mana-mana datang ke situ, sehingga lahjah mereka mudah tersebar kemana-mana, terutama di saat musim haji. Itu kan dari marga Aus, Khazraj, dari Yastrib itu datang ke sana dari Yaman, karena ritual ibadah haji itu kan ritual ibadah yang sudah ada dari semenjak masa Ibrahim. Jadi Mekah menjadi kota metropolitan sejak zaman itu karena banyak manusia berdatangan ke sana. Dari faktor itulah lahjahnya lughatu Quraisy, bahasa Quraisy itu mudah tersebar. Kemudian faktor yang ketiga, kenapa mudah tersiar, mudah tersebar bahasanya kaum Quraisy itu ialah wa qiyamuhum 'ala sadanah war rifadah. Karena kaum Quraisy itu selalu konsisten menjadi penjaganya Baitullah. Jadi selalu menetap di Baitullah, menjaga Baitullah, sehingga orang dari mana-mana yang datang ke Baitullah mudah terpengaruh dengan bahasa mereka. Wa kana al-Qurasyyun yaktabisuna ba'dal lahjat wal kalimat allati tu'jibuhum min ghairihim. Dan marga Quraisy juga begitu, mereka suka mengambil sebagian lahjah, gaya bahasa dan kalimat yang menjadikan mereka itu antusias. Mereka mengambil juga min ghairihim, dari komunitas lain di luar mereka, di luar marga Quraisy. Wa kana minat tabi'i ayyanzilallahu ahkamal hakimin al-Qur'an. Namun Allah mempunyai skenario hebat untuk menjaga kesterilan bahasa Arab marga Quraisy ini. Allah menurunkan ahkamal hakimin, yaitu Al-Quran. Al-Quran turun bil lughah allati yafhamuha al-Arab ajma'u. Al-Quran turun dengan bahasa Arab, dengan bahasa yang bisa difahami oleh orang Arab ajma'u, secara keseluruhan. Kenapa Allah turunkan bahasa Al-Quran ini dengan bahasa Arab? Ialah litaisiri fahmiha, untuk memudahkan memahaminya, wal ijaz wat tahaddi li arbabil fasahah, dan untuk melemahkan dan menentang orang-orang yang menentang Al-Quran. Jadi Al-Quran ini turun sebagai mukjizah, sebagai alat untuk bisa melemahkan orang-orang yang menentang Al-Quran. Bagi siapa? Li arbabil fasahah, bagi mereka yang mempunyai kefasihan di dalam berbahasa Arab, berbahasa Al-Quran. Bil ityan bisuratin atau bi ayatin, yaitu dengan menegakkan, membacakan satu surah ataupun satu ayat. Dan juga wa taysiri qiraatihi wa fahmihi wa hifdhihi lahum. Kenapa Al-Quran diturunkan dengan berbentuk bahasa Arab? Ialah untuk memudahkan cara membacanya, fahmihi, dan memudahkan untuk memahaminya, wa hifdhihi lahum, dan agar mudah dihafal, lahum, oleh mereka arbabil fasoha, oleh mereka orang-orang Arab, oleh mereka pemeluk Islam.
li'annahu nazala bilughatihim, karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka, bahasanya Quraisyun itu. Kama qala jalla thana'u, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah berfirman, sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran dengan dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, siapa tahu nanti kalian bisa memahami terhadap kandungannya. Ini sosiohistoris ya, sebagian daripada sosiohistoris munculnya sab'ati ahrufin wal qiraat. Meskipun nanti pemaparan lebih luasnya masih ada, tapi kita lanjutkan ke video berikutnya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.